Terima kasih Bapa dalam surga. Kembali kami Tuhan datang untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami mau belajar lebih dan lebih lagi Tuhan. Bahwa kami sadar Tuhan. Bahwa kehidupan umat-Mu semakin hari semakin dekat berjumpa dengan Engkau. Tuhan Yesus, sadarkan kami. Untuk setiap hari kami boleh berbuah dan menyenangkan hati-Mu karena kami melakukan akan kehendak-Mu. Urapi setiap pribadi lepas pribadi, baik pendengar maupun jemaat Tuhan. Setiap hari hanya untuk memuliakan nama-Mu. Setiap hari hanya peka akan panggilan-Mu. Dan kami tidak mau mengikuti apapun Tuhan tawaran dunia. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengurapi, mencengkeram dan menggandeng setiap kami, sehingga kami tidak berjalan mengikuti jalan dunia. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menjadi anak Tuhan yang selalu terjaga dan berjaga-jaga dan tidak tertidur ya Tuhan oleh gemerlapan dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau belajar akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi pendengar serta jemaat semuanya. Sehingga kami mampu untuk lebih dan lebih lagi mengerti serta melakukan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Yang percaya dan siap menerima sesuatu yang baru pada siang hari ini mengatakan amin, amin, amin. Shalom yang terkasih. Ya, kita bertemu lagi. Ya, beberapa minggu-minggu yang lalu sudah kita bisa lewati. Kalau hari ini saudara dan saya masih bisa berjumpa lagi, diberi kesehatan yang luar biasa. Dan ini adalah waktunya kita mau belajar lebih dan lebih lagi bersama Tuhan. Amin. Ya, tema pada siang hari ini adalah apakah saudara dan saya sedang tertidur atau terjaga? Ayo, ya, koreksi diri masing-masing. Ya. Yang terkasih, di dalam kita menapaki perjalanan hidup supaya kita itu bisa menang, mengatasi segala tantangan, gunung-gunung persoalan, badai-badai hidup. Ya, mari kita mau memfokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Amin. Ya, kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya tahu keselamatan Anda dan saya itu di mana. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan saudara dan saya kecuali Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita mau mengikuti apa akan panggilannya. Ya, oleh karena itu mari yang terkasih. Biarlah kita mau sadar senantiasa. Ya, karena kita tahu bahwa Anda dan saya, pendengar yang setia dan jemaat, adalah domba-domba yang dikelilingi oleh banyak serigala. Nah, oleh karena itu mari yang terkasih. Kita mau buang semuanya dan selalu sadar mau melekat kepada Tuhan. Ya, dan membuang kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, kadang-kadang ada orang yang gak bisa self control. Benar atau benar? Ya, self control antar emosinya. Ngomong yang enak-enakan gak bisa. Conversation atau yang bagaimana yang enak gak bisa. Berbicara nice juga gak bisa. Bahkan ada pun between antara suami istri. Ya, banyak yang mengeluh yang terkasih. Pernikahan mereka sudah 45 tahun, 50 tahun. Tetapi apapun terus masih terjadi adjustment. Penyesuaian diri itu terus yang terkasih. Kenapa sih? Kok sampai dikatakan adjustment terus menerus? Karena diri kita itu adalah ya banyak dikuasai oleh kedagingan. Nah, manusia daging inilah yang selalu kadang kita berperang dengan manusia rohani.
Kalau manusia rohani kita kuat, kita mampu mengalahkan emosi kita, ya, mengalahkan kedangigan kita. Bahkan ada orang yang berbicara, yang waras ngalah. Benar? Ngalah itu memang gak mudah yang terkasih. Ngalah itu sakit, betul? Ayo, siapa pernah ngalami Anda gak salah, tapi disakiti atau diemosi, ya, sama orang, atau sama pasangan, atau sama anak, atau sama tetangga gitu. Rasanya kita mau self control, gak usah jawab. Mudah atau mudah? Gak mudah ya. Gak mudah. Manusia daging rasanya mau jawab, mau bela diri. Tapi mari yang terkasih. Tadi udah denger kan Tuhan bicara apa? Ya, kita sudah masuk di dalam pertengahan tahun ini yang terkasih. Hari-hari kita ke depan semakin dekat. Ayo kalahkan daging kita. Amin. Kita mau berjaga-jaga terus. Kita gak mau tertidur. Orang yang selalu emosi, orang yang selalu gak bisa self control itu orang yang tertidur. Mauku. Aku yang mau menang. Aku kan gak salah, Bu Pendeta. Yes, Yesus salah apa? Sampai di kayu salib. Ya, yang terkasih, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, jadi mari kita mau belajar pada siang hari ini. Ya, apakah saudara dan saya tertidur atau kita selalu berjaga-jaga? Ya, ada seorang teolog, dia bernama Bonhoeffer, mengatakan bahwa untuk menjadi orang Kristen yang tidak tertidur adalah mati terhadap segala sesuatu yang diingini oleh daging. Jadi kedagingan kita itu mesti merosot, mesti ada penyangkalan diri. Ya, firman Tuhan bilang apa? Barang siapa mau mengikuti aku, sangkal dirimu. Nah, sangkal itu gimana? Gak mudah untuk menyangkal diri ya. Nyangkal diri gak jawab. Ngangkal diri gak emosi. Ya, pikul salibmu. Aduh, pikul salibnya itu gimana? Ya itu tadi, gak usah dijawab orang yang boten-boten tadi, yang orang yang emosi-emosi. Jangan diberi perhatian. Tetapi kita terus mengikuti Yesus. Satu hal itu dulu, ayo belajar. Bila perlu Anda lihat di kalender ya. Kalau hari itu maybe Anda dapat serangan emosi dari orang lain. Anda bisa diem. Dalam hati Anda bilang, darah Yesus memberikan aku kemenangan. Darah Yesus, aku gak mau jawab. Kalau Anda menang, beri cross. Pada tanggal itu aku menang Tuhan bersama Engkau. Ayo. Kita berlomba-lomba ya. Berlomba-lomba karena hari kita tuh semakin hari. Tadi tuh saya melihat kerucut loh. Dari lebarnya kita hidup di dunia. Ini perjalanan kita tuh akan begini nanti. Ke gunung Tuhan. Lah, banyak orang yang berjatuhan. Banyak orang yang kalah. Banyak orang yang tertinggal. Jangan mau yang terkasih. Ya, ayo kita mau belajar bersama-sama. Di dalam Lukas 9 ayat 23 sampai 27. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Haleluya, yang terkasih, bukan main ya firman ini. Ya, ayo Anda catat, Anda rekam. Ya, Anda baca lagi nanti di rumah. Ya, pada ayat-ayat yang 23 sampai 27 ini. Ya,
Dan dikatakan pada ayat yang terakhir di sini, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak mati loh sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Loh, luar biasa kan? Berarti ada orang pilihan Allah yang terkasih. Ya, jangan mau kalah. Anda dipanggil dan dipilih. Dan untuk bisa kita menjadi orang pilihan Allah, Anda harus berlomba-lomba mengalahkan kedagingan kita. Ya, ayo kita mau semua ya persis tadi dengan vision yang kita dapat tadi. Siapa yang bisa berhasil sampai naik ke gunung Tuhan? Ya, hanya orang yang melekat kepada Tuhan. Minta setiap hari dipeluk Tuhan. Minta setiap hari digendong Tuhan. Ingat posisimu dan posisiku. Ya, Anda drive di tengah jalan aja, Anda mau pergi ke gereja atau mau pergi ke kantor, tahu-tahu di jalan, di freeway dipotong orang, ada orang yang ugal-ugalan sedemikian rupa. Lah, yang gimana itu? Nah, itu sudah membuat emosi kita kadang-kadang, aduh, gimana orang itu? Ya, mari yang terkasih. Jadi, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita berani membayar harga di dalam mengikuti Yesus tentu? Ya, tadi kan kita udah sharing, ya. Supaya Anda dan saya selalu terjaga dan tidak tertidur. Ya. Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus setiap hari. Kalau engkau memiliki hubungan pribadi yang melekat, yang erat, kita nggak akan tertidur. Kita akan tahu tanda-tanda zaman. Serem nggak kalau kita lihat tanda-tanda zaman? Negara ini mengalami ini, negara ini mengalami itu. Nah, di keluargaku mengalami ini. Ya. Di pekerjaanku mengalami begitu. Itu akan terus nanti dan terus bertubi-tubi yang terkasih. Di manakah keselamatan Anda dan saya? Kalau kita nggak melekat sama Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Ayo bangun, bangkit. Jangan lagi ngikuti dunia. Jangan terlena. Jangan tertidur. Ya, haleluya yang terkasih. Ya. Dan apa artinya terjaga? Nah, apa artinya kita terjaga? Selalu ready yang terkasih. Bagaimana? Ya, kita bisa selalu terjaga tadi. Yaitu tadi dikatakan, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagus sekali kalau Anda itu bisa dibangunkan Tuhan pada saat teduh jam 2, jam 3 pagi. Bersekutu, memuji, menyembah. Firman Tuhan yang kita baca everyday ada ya. Itu yang akan menguatkan, yang akan mengingatkan kita apa yang Tuhan mau terjadi di dalam hidupmu dan hidupku. Jadi kita semakin peka yang terkasih, peka akan tanda-tanda zaman. Ya, ingat 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Yang bijaksana tuh everyday tahu loh. Bukan jadinya kita itu jadinya seperti orang stres. Karena terjaga, aduh takut ini, aduh takut itu, aduh nanti salah ini, aduh salah ini. No, bukan gitu yang terkasih. Terjaga itu artinya tahu firman yang Tuhan berikan dalam hidupmu dan dalam hidupku. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat supaya kita tidak digilas dengan roh-roh zaman now. Banyak yang tergilas yang terkasih. Tadi fashionnya gimana? Anak-anak muda pada tergelincir, pada yang tergeletak sedemikian rupa. Ya, mari. Jadilah anak Tuhan yang selalu berjaga-jaga. Ya. Dan tidak luput daripada berdoa setiap hari. Ya, saudara tahu kan ada di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan apa di situ? Ya, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lah, sekarang hidup Anda dan saya dituntun oleh Roh Kudus atau dituntun oleh kedagingan kita sendiri. Orang yang mau menang sendiri, orang yang mau terlihat paling hebat sendiri, orang yang mau terlihat semuanya ya
mengalami the best di tengah-tengah kelompoknya. Nah, hal-hal yang sedemikian itu nggak perlu. Memang kita harus rapi, kita harus dandan cantik, kita harus apapun yang terkasih. Tetapi yang Tuhan cari adalah inner beauty. Kecantikanmu yang dari dalam itu akan memancar, menjadi garam, menjadi terang bagi sekelilingmu. Itu yang Tuhan cari. Ya, ayo yang terkasih, saya menggugah setiap pendengar yang setia maupun jemaat, di mana posisimu? Mereka yang begitu diikat, begitu glamurnya dengan dunia itu, melakukan segala keinginan dunia itu justru tertidur yang terkasih. Itu yang tertidur nggak tahu. Nanti pada waktunya sangkakala berbunyi kemana dan di mana. Ayo, apa yang saudara dan saya kejar saat ini? Keselamatan kan? Anda sudah dibaptis 50 tahun misalnya, 40 tahun, 30 tahun. Nah, apa yang sudah saudara dan saya lakukan? Selama 30 tahun itu apakah engkau sudah selesai membaca firman Tuhan serta melakukannya? Atau firman Tuhan itu hanya asal-asalan? Pokok aku ke gereja tiap minggu kan Bu Pendeta? Kan udah bener. Baca firmannya ya cuma pada waktu di gereja. Melakukannya juga kalau ingat. Nah, dari buah-buahnya kita bisa tahu ya yang terkasih. Ya, mari kita mau berjalan belajar terus, ya. Ingat nggak di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Eutikus? Ayo, pendengar dan jemaat, siapa Eutikus itu? Ya, dia tertidur, bahkan dia jatuh dari jendela dan mati. Ya, pada waktu itu di gereja yang terkasih. Ya, dari jendela dia jatuh. Kemudian Rasul Paulus membangkitkan Eutikus dari kematiannya. Peristiwa ini dicatat dalam Alkitab dan dibaca banyak orang yang terkasih. Ya, apa yang dialami oleh Eutikus ya seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang tertidur yang terkasih. Ya, jangan sedemikian. Ya, kita siap menerima firman Tuhan. Kita siap berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Ya, sedemikian rupa. Ya, ada seorang bernama Dr. Ralph Nichols yang menyatakan bahwa bila seseorang pembicara itu berbicara 120 kata per menit, pendengar itu berpikir sekitar 500 kata per menit. Dengan demikian, ya, seorang pendengar diharapkan untuk memiliki fokus yang tertuju pada apa yang dikatakan oleh pembicara. Ya, why? Karena ketika kita tidak fokus, sangat mudah kita itu merasa bosan untuk mendengar firman Tuhan. Ya, bosan kita. Jadi akhirnya membuat kita tertidur. Ya. Dan selain itu kita juga harus mempersiapkan fisik kita. Kalau keadaan fisik kita kurang kesehatan atau yang sedemikian rupa ya, yang terkasih, karena malamnya kerja, baru pulang tadi pagi. Nah, itu yang membuat kita menjadi lelah. Ya, sehingga tidak dapat beristirahat dengan maksimal. Ya, mari kita mau menjaga langkah kaki kita kalau kita berjalan ke rumah Tuhan. Ya. Yang terkasih, baca firman Tuhan enggak? Yang tertulis begini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya, harus apa? Memikul salibnya setiap hari kan? Setiap hari loh. Berarti tiap hari itu kita punya salib yang terkasih. Ya, sedemikian. Nah, barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, apa? Dikatakan gimana? Ya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi masih ada sambungannya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya
karena aku. Nah, masih ada ekornya ya yang terkasih ya. Ya, kata-kata ini maka ya aku akan menyelamatkannya. Ya. Sedemikian rupa barang siapa kehilangan nyawanya disambung dengan kata-kata yang penting karena aku. Aku siapa? Aku Tuhan Yesus. Maka ia akan menyelamatkannya. Semoga ini terekam di dalam hati pendengar dan jemaat yang terkasih. Ya, ada satu hal yang terkasih. Tidaklah bodoh orang yang melepaskan apa yang tidak bisa dia pertahankan. Ini banyak sekali tanda petik ya. Nggak bodoh orang itu. Kalau dia bisa melepaskan apa yang dia nggak bisa dia pertahankan. Demi memperoleh apa yang tidak akan hilang di dalam dirinya. Nah, ngerti nggak Anda? Ya, jadi kita nggak bodoh kalau kita bisa melepaskan apa yang nggak perlu tuh kita lepasin. Tetapi justru kita memperoleh apa yang nggak akan hilang dari diri saudara dan saya. Dan apa itu? Ya, contohnya, ya, ini ucapan dari seorang hamba Tuhan bernama James Elliot. Dia adalah seorang missionary martir bagi Kristus di Amerika Selatan. Ya, dia ditemukan di dalam jurnalnya setelah orang menemukan mayatnya di sungai di pedalaman Ekuador. Bayangin ya, dia seorang martir dibunuh, ya. Segala sesuatu yang saudara dan saya peroleh akan direnggut dari kita. Apa itu? Ayo dicamkan. Segala sesuatu apa yang Anda peroleh dari dunia ini, semuanya itu akan terenggut. Misalnya, hartamu. Engkau bekerja susah payah 50 tahun memiliki pabrik, 100 pabrik, 1000 pabrik. Semuanya tidak akan kita bawa pada waktu kita pulang ke rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan atau ke rumah siapa gak tahu loh. Ya. Apa yang engkau kejar di muka bumi itu tidak akan terbawa yang terkasih. Kepandaianmu, keahlianmu, ya, kekayaanmu, kecantikanmu. Berapa kali kita direnovasi ini yang namanya muka. Tidak juga akan kita bawa pulang pada waktunya kita udah tua nanti. Semuanya akan terbukti yang terkasih. Nah, sekarang kita mau lihat apa ya kira-kira yang kita tetap keep, kita akan bawa pulang. Ya. Semuanya itu akan berlalu dengan jalannya tahun demi tahun, semuanya akan gone. Ya, semuanya akan berlalu. Pendidikan saudara apa? Semuanya ya sedemikian rupa. Tetapi yang Tuhan tadi sudah katakan firman-Nya, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Nah, itu loh. Kalau Tuhan ada di dalam dirimu, bahkan kita ya kehilangan nyawa kita, Tuhan akan tetap menyelamatkannya. Harta dunia tidak akan dapat menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Ya. Tapi saudara, bagaimana cara kita menukar apa yang tidak bisa kita pertahankan ya dengan apa yang tak akan hilang dari kita. Ini loh. Ada yang tidak bisa dipertahankan, tetapi ada juga yang gak akan bisa diambil oleh orang. Apa itu yang terkasih? Ya, sedemikian rupa. Tetapi bersyukurlah. Ya, ada para missionary, ada orang-orang yang terpanggil menyerahkan seluruh hidupnya tanpa pamrih melayani sepenuh waktu untuk Tuhan. Ini yang tidak bisa diambil. Ini yang tidak akan bisa dicuri oleh dunia. Dan orang tersebut, hamba Tuhan tersebut, dia sudah memiliki kedamaian sendiri di dalam hatinya. Udah tidak ada lagi kenikmatan daging. Udah tidak ada lagi untuk mau serakah atau menginginkan yang sesuatu yang glamor atau apa. Nggak ada yang terkasih. Nggak pingin. Bener loh. Suatu pengabdian total kepada Tuhan. Apabila engkau memiliki hati yang sedemikian, engkau mengerti akan arti penebusanmu yang sudah ditebus
di atas Kalvari dan engkau benar-benar menghayati arti kematian Kristus di Kalvari, engkau tidak akan kepingin apapun tentang dunia. Lah terus kayak gitu gimana Bu Pendeta? Kalau gitu saya nggak boleh punya baju bagus, saya nggak boleh makan enak, saya nggak boleh apapun, hidup prestis. Yang terkasih, kalau engkau sudah bisa sampai pada titik tersebut, engkau akan menerima semuanya itu. Gak perlu cari, gak perlu beli. Bener loh. Sampai bingung kadang saya. Datang sendiri semua. Gak kepingin. Ya, seperti firman Tuhan bilang, burung-burung di udara Tuhan pelihara. Demikian hidupmu dan hidupku. Tetapi kalau orang bersusah payah, loh kalau gitu gak boleh kerja kalau gitu. Lah saya makan apa Bu Pendeta? Yes, boleh kerja. Tetapi Tuhan ya melihat hatimu dan hatiku. Apakah engkau pengabdianmu kepada Tuhan itu tulus? Apakah pengabdianmu kepada Tuhan itu berdasarkan greedy? Supaya aku diberkati, aku mengikut Tuhan supaya aku mengalami kelimpahan, kemakmuran. No, yang terkasih, poin ini loh yang amat penting. Dan hanya orang yang berani menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan. Dia akan merasakan, dia akan menerima, dia akan mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Nah ini tidak semua orang. Gak semua. Mati dulu daging itu. Sekalipun masih sakit ya kalau dicubit orang. Masih sakit kalau dikhianati. Masih sakit kalau digosip. Masih. Tetapi kalau kita mau ya, penyerahan diri total. Apa yang kita lakukan melayani Tuhan sepenuhnya tanpa pamrih. Di situ engkau akan melihat kuasa daripada anugerah Tuhan. Dan itu bisa dihitung dengan tangan. Seperti orang mencari mutiara di tengah pasir. Kalau Anda dan saya pendengar dan jemaat, engkau pada titik hal yang sedemikian rupa, engkau bisa mengalami dan bisa berkata, hanya engkau sendiri yang bisa menjabarkan. Orang lain gak bisa. Gak bisa. Ya, oleh karena itu mari yang terkasih. Ya, kita mau senantiasa menjadi anak Tuhan yang selalu terjaga. Mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, itu sungguh sangat indah luar biasa. Oleh karena itu mari kita akan belajar pada siang hari ini bagaimana kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari yang terkasih. Ya, saya akan merangkumnya menjadi beberapa 5 hal. Ya, yang pertama adalah pertobatan. Untuk saudara dan saya menjadi orang Kristen yang terjaga, yang pertama adalah pertobatan. Apakah Anda dan saya ini sudah bertobat? Ya, mari yang terkasih. Apa arti daripada pertobatan itu tadi? Ya, yaitu kita bertobat dari jalan hidup kita yang dulunya keluar dari panggilan Tuhan, tidak sesuai firman Tuhan, dan kita berbalik total dari gelap menghadap terang. Itulah pertobatan. Ayo kita baca Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, yang terkasih, apabila Anda bertobat dari jalan hidupmu, dari apapun masa lalumu, dan sudah mengenal akan panggilan Yesus, maka ayat ini yang akan terjadi. Gak peduli siapapun. Engkau memiliki hati melihat orang lain yang tidak selamat. Hatimu terenyuh, hatimu hancur. Kok cuma aku yang masuk surga, orang itu masuk neraka? Itu beban yang terkasih. Ya. Dan Anda dipakai sebagai penjala manusia menyelamatkan mereka yang terhilang. Nah, disitulah salah satu Anda menjadi orang Kristen yang terjaga. Ya. Sedemikian rupa. Yang kedua,
Bagaimana Anda dan saya menjadi anak Tuhan yang selalu terjaga? Yaitu ketaatan. Apakah ada ketaatan di dalam hidupmu dan hidupku? 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya, ini adalah tugas Anda dan saya. Ya, jadi nggak cukup saudara. Injil itu tidak sekedar hanya dibaca dan dipercayainya, tetapi harus ditaati dan dilakukan yang terkasih. Ya, beberapa waktu yang lalu, 2 minggu lalu, ada seseorang yang sharing dengan saya. Bagaimana dia mendengar sesama temannya yang mengata-ngatai orang Kristen. Yang mengata-ngatai anak Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa kecewa. Banyak sekali anak Tuhan yang menjadi batu sandungan yang terkasih itu loh. Ya, akhirnya menjadi membawa orang-orang lain yang melihat sedemikian rupa itu jadi atret. Gak mau jadi anak Tuhan. Ya, karena sebagai anak Tuhan dia katakan melebihi daripada orang ateis. Setiap minggu begitu luar biasanya memuji, menyembah, mengangkat tangan dengan indahnya semuanya. Begitu keluar di parkiran Sumpah Serapah kebun binatang. Akhirnya orang-orang yang di sekitarnya melihat hal-hal yang demikian. Aduh, lihat seperti hal itu menjadi sesuatu yang membuat orang lain, ngapain aku ke gereja kalau gitu? Ngapain aku jadi anak Tuhan? Lihat itu. Tahu firman, baca firman. Menyambut perjamuan kudus lagi. Tetapi perilakunya seperti itu yang terkasih. Ayo, makanya saya mau berkali-kali katakan manusia rohanimu itu diperkuat. Yang pertama tadi menjadi orang Kristen, itu tadi orang Kristen yang tertidur yang seperti itu. Kalau orang Kristen yang terjaga, dia akan bertobat total, berbalik dari gelap menghadap terang. Berkata-kata juga nice. Sekalipun ada orang yang emosi, sumpah serapah kebun binatang, ya udah gak usah didengerin. Kitanya yang diem. Dan jangan ikut-ikutan. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Dan taat melakukan firman Tuhan. Taatnya gimana Bu Pendeta? Sangkal dirimu. Sangkal gimana? Itu tadi dengar orang marah-marah, maki-maki gitu. Gak usah didengar. Sangkal. Pikul salib, ya udah gak usah dengar. Tetap mengikuti Yesus. Nah, itu taat yang terkasih. Melakukan firman Tuhan. Ya, yang ketiga. Pikulah kukmu. Setiap daripada kita anak Tuhan punya pikulan. Gak ada orang yang gak punya pikulan. Semua mikul. Di rumah kadang-kadang salah paham. Di rumah dimaki-maki. Di jalan juga kadang-kadang dimaki, salah jalan, diserobot. Di pekerjaan juga disalah-salahin. Loh banyak kan? Gunung-gunung masalah ada yang terkasih. Ya, itulah yang dikatakan pikulah kukmu. Ya, terima semuanya itu. Berdoalah untuk mereka. Ya, contoh kalau dibilang memikul kuk. Anda dan saya berani-beraninya dibaptis. Ayo saya mau tanya. Kok berani dibaptis? Tahu nggak artinya baptisan? Kalau Anda itu berani dibaptis, Anda itu berani memikul kuk. Kuk itu apa sih? Itu loh sapi. Sapi itu kalau membajak sawah, 2 sapi pakai kayu di lehernya kan? Mereka berjalan together untuk membajak sawah. Lah pada waktu Anda berani-beraninya mau dibaptis, Anda adalah memasang kukmu bersama Tuhan Yesus. Yang satu Anda, yang satu Tuhan Yesus. Jadi kita berjalan seiring sejalan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus maunya kanan, kitanya nyelonong ke kiri karena nikmatnya dunia. Mana bisa? Nyelonong sendirian. Sakit nggak? Sakit aja. Ini ada kuk kok di leher kita.
Nah, demikian juga suami istri, saya mau ngomong. Ya. Berani-beraninya menikah. Ayo. Kalau Anda sudah berani menikah, berarti Anda itu punya cook antara suami dan istri. Si istri mau jalan ke depan, si suami mau mundur. Jalan gak itu rumah tangganya? Atau suami mau jalan ke depan, si istri mau atret? Babak belur gak? Bahkan ada orang yang mau menikah, duitmu, duitku. Ada yang bilang, duitku ya duitku. Duitmu jadi duitku. Jadi double. Lah itu kok yang gimana? Ayo koreksi yang terkasih. Memang kita hidup itu harus dibenahi kok. Dibenahi sesuai dengan firman Tuhan ya. Amin. Ya. Bahwa Tuhan Yesus juga gak suka engkau mengikatkan diri dengan Tuhan Yesus tapi gak mau taat. Gak mau nurut. Tuhan Yesus gak suka. Ya, seiring sejalan dengan derap langkah kaki Tuhan. Ingat, siapa yang mau membajak tidak layak menoleh ke belakang. Ya, sedemikian rupa. Di mana Anda sudah berjalan dengan Tuhan Yesus, sudah pakai cook bersama Tuhan Yesus, tidak boleh lagi lihat-lihat yang di belakang. Zaman pemerintahan Belanda diingat-ingat terus rumahnya dibom Belanda, dihitung rugi untungnya. Zaman pemerintahan Jepang, orang tua saya punya pabrik ini hancur sekarang gara-gara Jepang loh. Itu kan sia-sia atau ngomong yang gak benar yang terkasih. Buang semuanya, go through dengan cook yang sudah Tuhan Yesus berikan. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya. Selanjutnya yang keempat yang terkasih. Di dalam mengikut Tuhan Yesus, segalanya mutlak. Gak ada tawar-menawar ikut Tuhan Yesus. Amin. Gak ada untung ruginya ngikut Tuhan Yesus. Bersama Tuhan Yesus selalu selamat. Amin. Yang terkasih. Ya. Sedemikian rupa yang terkasih. Ya. Ini adalah pengajaran Yesus yang sangat amat penting. Ya. Bagaimana kalau kita berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku komitmen sama engkau 75%. Gak ada. Tuhan Yesus gak mau itu. Komitmen sama Tuhan Yesus ya 100%. Yes ya yes. Ndak ya ndak. Gak usah. Tuhan Yesus gak butuh kita kok. Kita yang butuh Tuhan Yesus. Amin. Dan ini loh yang jadi batu sandungan yang terkasih. Dan daging kita terus, dikikis daging kita terus, diproses sedemikian rupa. Memang, ya, tidak ada orang yang sempurna di bumi ini. Gak ada orang yang sempurna. Suami istri juga gak ada yang sempurna. Jadi jangan menang-menangan. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, segalanya mutlak. Gak ada Kristen 85%. Gak ada. Ya. Yes or not. Sedemikian rupa. Ya. Ayo kita lihat Lukas 14:33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, mau jadi murid Yesus? Jangan greedy. Mau jadi anak Tuhan? Jangan serakah. Ya. Mau jadi anak Tuhan? Jangan me, I, mine. Ya. Gak boleh itu. Me, I, mine. Aku. Ya. Myself. Aku yang harus diperhatiin. Sedemikian. Banyak yang terkasih. Ayolah. Daripada Anda ngomong-ngobrol. Di telepon bisa 2 jam, 3 jam. Gak tahu dari negara mana yang telepon Anda. Ayo baca firman Tuhan. Ayo geluti firman Tuhan. Saya semakin baca firman Tuhan, semakin mata saya gede loh. Semakin berapi-api, ada spirit. Roh Kudus itu seperti membangkitkan, membangunkan. Rasanya kurang terus. Nah ini loh, saya mau titik poinkan.
apakah engkau menjadi anak Tuhan yang haus dan lapar akan nasihat Bapamu di surga? Kalau engkau kenyang akan firman Tuhan, aduh, ngalami dong para pendengar yang setia dan jemaat. Alami. Gak ada damai yang begitu luar biasa kecuali bersama dengan Dia. Padahal masalah itu bergunung-gunung. Masalah itu bertubi-tubi. Tetapi pada waktu engkau mulai memuji, menyembah, mulai membaca firman Tuhan, mulai urapan itu turun atas dirimu, ada sesuatu yang bekerja, kekuatan supranatural yang keluar dari dirimu, yang membuat engkau tetap kuat bertahan, mampu mengatasi badai hidup dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Tapi orang gak mau. Ngapain Bu Pendeta ngomong panjang-panjang? Itu drama Korea masih panjang. Drama macam-macam itu ada. Kalau saya baca firman Tuhan tidur itu gimana? Bila perlu ditensoplas matanya ke atas. Tapi kalau hatimu dan hatiku tahu pada waktu engkau membaca firman Tuhan, Bapakmu di situ, nak. Raja di atas segala raja itu duduk bersamamu, sayang. Lah nanti kita pulang itu loh, mau disambut siapa? Siapa yang akan menjemput Anda dan saya? Kok sekarang itu tidak mau punya relationship bersama dengan raja di atas segala raja? Pulang sama siapa? Pulang kemana? Gimana ya caranya? Kalau tidak ngalami, tidak tahu yang terkasih. Hidupmu, hidupku itu sudah dibayar lunas. 100%, 1000% kita ini punya Dia. Tapi kitanya yang lari-lari terus. Makanya ketatap-tatap terus. Ayo. Sekalipun kita tidak punya apa-apa di muka bumi ini. Minimalis. Atau simple, hidup yang simple. Tapi di sini tuh kaya. Kaya damai sejahtera, kaya sukacita, kaya segala-galanya. Gak takut menghadapi hari esok. Apakah Anda sudah mengalami hal itu? Ayo, jadi Kristen yang terjaga. Jangan tertidur. Amin. Haleluya yang terkasih. Ya, sedemikian rupa tadi. Kita juga mau melihat tadi, setelah kita dari segalanya adalah mutlak. Dan yang kelima adalah berangkat. Nah, berangkat kemana Bu Pendeta? Berangkat. Ayo kita mau lihat. Ya, banyak anak-anak Tuhan hidupnya dikuasai ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, masalah bertubi-tubi. Ya, gak ada keberanian sama sekali menghadapi hidup. Loh, bukan kita mau menang-menangan seperti jagoan. No, ya, yuk baca Lukas 8:22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Yesus mengajak siapa? Murid-muridnya. Mari kita bertolak ke seberang danau. Apa artinya yang terkasih? Pendengar dan jemaat yang disayang Tuhan. Berarti di dalam perjalanan hidup saudara dan saya, kita tetap harus maju ke depan. Bukan retreat ke belakang. Bertolak ke seberang danau. Ya, bertolak berarti ada hal-hal yang harus kita terjang. Ada hal-hal yang harus kita lawan. Baik itu ombak, baik itu angin badai yang apapun yang harus kita hadapi. Tapi yang terpenting dan yang terutama pendengar yang setia, Yesus ada di dalam perahu kehidupanmu, ada di dalam perahu kehidupanku. Amin. Lah kalau tidak mau dipanggil Yesusnya, yang dipanggil yang boten-boten biro agen pekerjaan. Hari ini agen A ditelepon, besok agen B ditelepon, lusa agen C. Supaya apa? Bekerja. Kalau tidak kerja nggak makan, Bu Pendeta. Betul, tidak kerja tidak makan. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa yang terkasih?
Carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Belajar dari burung-burung itu loh. Tapi ketakutannya begitu besar sehingga tidak berani menyeberang ya untuk bertolak ke seberang danau. Tidak berani, takut kalau tidak sampai tidak kerja. Ngaku ayo, ngaku. Lebih takut kehilangan pekerjaan daripada takut kehilangan Tuhan. Loh, gimana sih? Ayo itu Kristen tidur itu. Cari dulu, ketemu dulu Bapak kita. Ya, di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Clear? Clear kan? Makanya bersama Tuhan terus, peluk Dia setiap hari. Peluk yang terkasih. Bukan berarti kalau engkau berada di dalam pelukan Tuhan, engkau gak pernah sakit. Berarti bukan di dalam pelukan Tuhan, engkau gak punya gunung masalah. Ada. Tapi apa? Yesus ada dalam perahu kehidupanmu. Ada amin yang terkasih? Ya, ayo. Ya, kita mau maju terus menjadi anak Tuhan yang selalu terjaga. Tidak terlena dengan glamurnya dunia. Amin. Ya, saya mau menceritakan. Ada seorang pendeta yang dia sharing akan mimpinya. Mimpinya apa yang terkasih? Ya, dia mendapatkan mimpi itu pada waktu dia melihat dia berjalan di sebuah tepi kolam. Ya, kolamnya sangat besar. Seperti pada waktu itu pendeta ini memang pernah pergi ke Israel. Ya, dan dia berjalan-jalan di satu kota di luar dari Yerusalem. Ya. Dan pada waktu dia kuliah di Hebrew University di sana, dia melihat kolam itu begitu indah. Dan di dalam mimpi itu, sekarang kolam itu dipagari. Terus dia tanya, loh kolamnya kok dipagari ya? Kenapa? Ya, karena kolam itu menyediakan air bagi kota Yerusalem. Dan dia berjalan di sekeliling kolamnya itu namanya kolam Mamila. Ya. Di dalam mimpi itu dia melihat, loh kok aku ada di Yerusalem ya? Ada apa ini? Begitu sedemikian ya. Dan dia menatap sekelilingnya, kiri kanan dilihat. Dia begitu terkejut. Karena dia melihat bangunan di seluruh Yerusalem itu menjadi reruntuhan. Ya, dan dia begitu sedih. Ya, seperti sesuatu barusan aja terjadi bom-bom yang besar di tempat tersebut. Dan kemudian dia melihat lagi ada sebuah terowongan. Dia melangkah ke arah terowongan tersebut. Hatinya begitu berat sekali karena dia terlihat Yerusalem itu sudah sunyi, sepi, mati keadaannya. Ya, dia ingat bahwa dia nggak bisa jalan lagi di terowongan itu. Sekarang dia harus berjalan dengan berlutut yang terkasih. Dia menjalani terowongan itu dengan berlutut sehingga lututnya itu luka parah sedemikian rupa. Ya, dan begitu sedih, penuh air mata. Mengapa sampai Yerusalem menjadi sedemikian rupa? Ya, dan dia teringat bahwa hal itu akan terjadi satu hari. Penghakiman Allah akan terjadi. Dan itu mengingatkan dia. Ya. Dan pada waktu setelah dia berjalan di terowongan tadi, lututnya udah berdarah luar biasa. Dia turun ke bawah ke basement. Dan apa yang dia lihat di basement? Yang dia lihat di bawah itu, semua orang pada berebutan untuk mau menonton film. Menonton bioskop yang terkasih. Padahal mereka itu sudah tercompang-camping, sudah hancur sedemikian building-buildingnya. Mereka lari ke bawah, masih mencari suatu hiburan untuk menyenangkan hatinya. Dan pendeta ini menangis. Tuhan, bukannya dengan keadaan yang sedemikian rupa, mereka mencari Engkau, tetapi mereka tetap mencari hiburan dunia. Hati mereka hanya tertuju kepada dunia.
Ya, dan itu berakhir dengan kebinasaan, berakhir dengan kematian yang terkasih. Karena apa? Karena mereka melupakan semua penderitaannya sebagai satu pelarian, dan mereka mau bukan mencari kepada Sang Juru Selamat, tetapi malah mencari hiburan memuaskan kedagingannya. Bagaimana Anda dan saya? Pada waktu engkau melihat sekelilingmu dengan tanda-tanda zaman yang sedemikian rupa, apakah engkau seperti apa tadi yang dikatakan nubuatan tadi? Kita bergumul mencari Tuhan sepenuhnya, atau kita tetap menyenangkan daging kita? Mari anak Tuhan, pendengar dan jemaat yang setia, berjagalah, bersiap-siaplah, karena waktunya engkau tahu hari-hari kita ke depan semakin dekat. Ya, sedemikian. Tetapi jangan takut. Tuhan tetap akan mengumpulkan anak-anaknya yang bijak. Tuhan akan mengumpulkan anak-anaknya yang menyadari, yang membutuhkan keselamatan tersebut. Ya, oleh karena itu jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Ya, dengan Anda dan saya hidup bersama dengan Tuhan, kita akan kuat di dalam menghadapi segala situasi yang akan terjadi. Tadi sudah dikatakan loh, waspada hari-hari ke depan menjelang akhir tahun, dan juga tahun depan, lebih dengan tanda kutip, lebih dan lebih dan lebih berwaspada, berjaga-jaga. Bapak Ibu pendengar yang terkasih, juga pendengar yang setia, hari ini kita sudah belajar apakah saudara dan saya sedang tertidur atau terjaga. Ya, pertanyaannya, apa tantangan yang terberat di dalam hidupmu dan hidupku apabila kita selalu berjaga-jaga? Tantangannya apa? Ya. Dan pernahkah Anda melihat dirimu sendiri sedang tertidur di dalam mengikut Yesus? Kalau engkau masih terikat dengan glamurnya dunia, berarti kita masih tertidur yang terkasih. Ya, dan yang kedua, maukah kita segera berbalik setelah mendengar akan firman Tuhan ini untuk hidup kita berjaga-jaga, berbalik dari gelap menghadap terang. Seumur hidup kita memelihara komitmen kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ada komitmen yang terkasih. Ya, dan sebagai ayat emas, ayo kita lihat Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pendengar dan jemaat yang terkasih, kalau Anda tadi duduk di sini dan Anda mendengar tentang nubuatan sebelum kita tadi masuk ke firman, bukankah sama dengan ayat ini? Di mana dikatakan, supaya kamu beroleh kekuatan. Untuk apa yang terkasih? Untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Persis apa yang dikatakan nubuat tadi. Dan tadi dikatakan lagi loh, Tuhan gak akan bicara 2 kali. Apa yang tadi diucapkan di nubuat. Ayo, ya, waktunya bangkit. Waktunya berjaga-jaga. Mulai hari ini janji meteraikan di dalam hatimu. Tuhan, aku gak mau lagi noleh ke belakang. Aku gak mau lagi menoleh ke kiri dan ke kanan. I will go through. Menerima uluran tanganmu. Menuju kepada gunung Tuhan yang kudus. Ada amin yang terkasih? Haleluya. Ayo kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, sungguh firman-Mu ya dan amin. Engkau mengingatkan umat-Mu juga pendengar yang setia, supaya kita tidak tertidur,
supaya kita selalu berjaga-jaga ya Tuhan. Supaya kami tetap boleh mengalami kekuatan yang luar biasa. Berjumpa dengan Engkau, bertatap muka dengan Engkau Tuhan satu hari. Terima kasih Bapa, kami tidak mau tertidur ya Tuhan. Terlebih di dalam menghadapi situasi akhir zaman ini. Ajari kami Bapa, untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup ini. Roh Kudus, urapi, cengkeram setiap pendengar dan jemaat yang setia. Berapapun kami berada, kami percaya bahwa Engkau sudah memanggil setiap kami. Karena ada rancangan-Mu yang luar biasa. Keselamatan kekal yang Engkau berikan bagi kami umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang saat ini lagi mengalami kekurangan kesehatan. Engkau tahu keberadaan mereka. Mungkin saat ini mereka ada di rumah sakit. Mungkin mereka terbaring di dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan Yesus, kami percaya darah Kalvari mampu menyembuhkan mereka. Darah Kalvari mampu memulihkan situasi tubuh jiwa roh mereka. Apabila Tuhan mereka kekurangan kesehatan, dari ujung rambut sampai telapak kakinya, ada bagian-bagian tubuh yang lemah. Kami percaya Tuhan. Berkatalah sepatah kata saja dan berikan iman-Mu sehingga orang ini boleh mengalami kesembuhan total ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada doa yang sia-sia. Karena kuasa doa sungguh luar biasa. Demikian juga bagi mereka Tuhan yang lagi menghadapi kekurangan finansial. Engkau tahu keberadaan mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Tuhan Yesus, Engkau Jehovah Jireh. Mereka butuh Tuhan maybe untuk membayar sekolah anak-anaknya. Mereka butuh untuk kebutuhan hidup mereka. Cukupi sandang pangan papan kehidupan mereka Tuhan. Agar mereka boleh melihat di dalam doa mereka ada Tuhan Yesus yang berkuasa. Yang senantiasa mendengar, bahkan mencukupkan, memulihkan, memberikan mujizat di dalam finansial mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga bagi mereka yang mengalami masalah sosial. Jamah keluarga-keluarga ini Bapak. Jamah hubungan antara orang tua dan anak. Antara anak dengan orang tua dan juga dengan mertua. Dan apapun di tengah kalangan pekerjaan atau dimanapun mereka berada. Berikan mereka roh kasih Tuhan. Roh kasih yang luar biasa. Mampu mengampuni satu dengan yang lain. Sehingga terjalin satu hubungan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Tidak ada doa yang sia-sia di dalam Engkau. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Terlebih di akhir zaman ini. Kami tetap mewaspada. Kami mau tetap terjaga bersama dengan Tuhan Yesus. Ada mujizat, ada jalan keluar. Dan ada jawaban bagi setiap pergumulan doa kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur bahwa Tuhan mau menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu terjaga bersama dengan Engkau. Haleluya, yang percaya dan sudah mendengar firman Tuhan diubahkan mengatakan amin, amin, amin. Pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bersekutulah senantiasa setiap hari ya bersama dengan teman-teman, dengan keluarga, selalu berdoa, memuji, menyembah, maka engkau akan selalu kehidupanmu terjaga bersama Tuhan Yesus. Kita tidak akan tertidur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin, amin, amin.